warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Hari ini, Miss Dewi akan membahas tentang struktur dan jaringan tumbuhan. Tapi sebelumnya, jangan lupa ya untuk yang belum subscribe, di-subscribe channelnya, lalu like videonya dan share kepada teman-teman kalian semuanya, supaya kita bisa belajar bersama dari mana aja. Oke adik-adik, yuk kita mulai belajarnya. Jaringan pada tumbuhan pada dasarnya terbagi menjadi dua, yaitu jaringan meristem dan jaringan permanen atau jaringan yang sudah dewasa. Jaringan meristem sendiri terbagi menjadi meristem primer dan meristem sekunder. Sementara jaringan permanen terbagi menjadi 4, yaitu jaringan epidermis, jaringan parenkim, jaringan penyokong, dan jaringan pengangkut. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama akan kita bahas adalah jaringan meristem. Apa itu jaringan meristem? Jaringan meristem adalah jaringan yang selalu tumbuh dan belum terdiferensiasi. Jadi, suatu tumbuhan dapat tumbuh karena adanya jaringan meristem. Meristem primer adalah jaringan meristem yang terdapat di ujung batang dan ujung akar. Fungsinya adalah untuk melakukan proses pemanjangan. Jadi, suatu tumbuhan akan tumbuh memanjang atau bertambah tinggi karena adanya meristem primer yang terdapat di bagian ujung tunas atau ujung batang dan juga di ujung akar, seperti yang kita lihat pada gambar ya. Sementara meristem sekunder hanya ada pada tumbuhan dikotil dan gymnospermae. Yang berperan sebagai meristem sekunder adalah kambium dan kambium gabus. Fungsinya adalah untuk melakukan proses pelebaran, terdapat pada bagian akar dan juga batang. Selanjutnya, jaringan permanen atau dewasa itu adalah jaringan yang sudah terdiferensiasi. Maksudnya terdiferensiasi adalah sudah terbentuk fungsi yang berbeda-beda dan juga struktur yang berbeda-beda. Jaringan permanen yang pertama adalah epidermis. Epidermis terdapat di seluruh bagian terluar tumbuhan yang berfungsi untuk melindungi jaringan di dalamnya. Karena fungsinya melindungi, maka susunannya rapat-rapat, tersusun atas lapis sel hidup. Kemudian sebagian termodifikasi menjadi stomata pada daun, ada yang jadi lentisel pada batang, duri semu pada batang mawar, kutikula, trikom, dan lain-lain. Sebagian besar epidermis tidak mengandung klorofil, kecuali pada sel penjaga stomata di daun. Nah, sekarang perhatikan ini adalah penampang melintang daun yang sudah diiris ya, bagian atas dan bawahnya dilapisi oleh epidermis. Begitu pula dengan akar dan batang yang bagian luarnya juga dilapisi oleh jaringan epidermis. Jaringan permanen berikutnya adalah jaringan dasar atau yang biasa disebut dengan parenkim. Jaringan ini adalah jaringan yang paling banyak menyusun tumbuhan. Jaringan dasar ini tersusun atas sel-sel hidup, membentuk struktur morfologi dan fisiologi yang sangat bervariasi. Ada di seluruh bagian tubuh tumbuhan dengan vakuola yang berlimpah. Vakuola tersebut berkaitan dengan fungsi parenkim sebagai penyimpan cadangan makanan, penyimpan udara, penyimpan air, dan lain-lain. Memiliki ruang antar sel yang tidak rapat. Kemudian pada dinding sel yang telah menebal ada celah-celah plasmodesmata yang nantinya berkaitan dengan pengangkutan ekstravaskuler. Nah, perhatikan ini adalah gambar parenkim yang berfungsi untuk menyimpan amilum pada tumbuhan padi dan parenkim yang menyimpan udara pada bunga lili. Sebagian parenkim ada yang memiliki klorofil. Parenkim yang memiliki klorofil biasa disebut dengan klorenkim. Contohnya adalah jaringan palisade dan spons yang ada di daun. Jaringan palisade dan spons itu biasa juga disebut mesofil. Kita lanjut ke jaringan penyokong, yaitu jaringan yang berfungsi untuk menguatkan tubuh tumbuhan. Jaringan penyokong ini terbagi menjadi dua, yaitu kolenkim dan sklerenkim. Perbedaannya, jika kolenkim tersusun atas sel-sel hidup, maka sklerenkim tersusun atas sel-sel mati. Lalu kolenkim menyokong tumbuhan yang masih muda, sementara sklerenkim menyokong tumbuhan yang sudah tua. Pada dinding selnya, kolenkim mengalami penebalan di sudut-sudutnya saja, sementara sklerenkim menebal di seluruh bagian dinding selnya. Sklerenkim terbagi menjadi dua, yaitu serat dan sklereit. Serat sklerenkim contohnya itu adalah pada sabut kelapa ya. Kemudian kalau sklereit contohnya adalah batok kelapa atau sel-sel batu yang terdapat di buah pir. Jadi kalau kalian makan buah pir, itu ada yang kresep-kresep, itu namanya adalah sel batu. Sel batu itu adalah contoh dari sklereit. Nah, perhatikan ini adalah gambar pada kolenkim dan sklerenkim. Perhatikan penebalannya, kalau kolenkim terjadi pada sudut-sudut dinding selnya saja, sementara sklerenkim penebalannya lebih merata dan lebih tebal ya. Nah, jaringan permanen yang keempat adalah jaringan pengangkut. Terbagi menjadi dua juga, yaitu xilem dan floem.
Xilem dan floem mungkin sudah sering kalian dengar sejak kalian masih SD ya. Kalau xilem itu fungsinya mengangkut air dan garam mineral dari dalam tanah menuju daun. Kenapa airnya dibawa ke daun? Karena di daun akan terjadi proses fotosintesis. Kemudian hasil fotosintesis tersebut akan diangkut oleh floem dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Mengenai sel-sel penyusunnya, xilem tersusun atas trakei, trakea, pembuluh xilem, parenkim kayu, dan sklerenkim kayu. Sementara floem tersusun atas sel-sel tapis, pembuluh tapis, sel-sel pengiring, sel parenkim kayu, dan sklerenkim kayu. Nah, inilah perbedaan antara xilem dan floem. Berkaitan dengan proses pengangkutan, ternyata air sebelum masuk ke pembuluh xilem harus melalui proses pengangkutan ekstravaskuler. Proses pengangkutan ini terjadi di luar berkas pembuluh, di mana air yang masuk melalui sel epidermis akar harus bergerak di antara sel-sel korteks dan melalui endodermis untuk memasuki silinder pusat. Pengangkutan ekstravaskuler ini terbagi menjadi simplas dan apoplas. Pengangkutan simplas adalah pengangkutan di mana air mengalir melalui celah atau noktah di antara dinding sel dan membentuk aliran plasmodesmata. Sementara apoplas, air mengalir melalui ruang-ruang antar sel. Nah, bisa kita lihat di gambar ini ya. Perhatikan garis yang berwarna biru itu adalah aliran plasmodesmata melalui pengangkutan tipe simplas. Kemudian garis berwarna merah itu adalah aliran air melalui ruang-ruang antar sel, yaitu pengangkutan apoplas. Selanjutnya kita akan membahas mengenai organ-organ pada tumbuhan beserta fungsinya masing-masing. Yang pertama adalah akar. Akar berfungsi untuk melekatkan tubuh tumbuhan ke substrat. Selain itu, akar juga berfungsi untuk menyerap air dan hara dari dalam tanah serta menyimpan cadangan makanan. Dan pada beberapa tumbuhan, akar juga bisa menjadi alat perkembangbiakan vegetatif, yaitu umbi akar. Contohnya pada singkong dan wortel. Di permukaan luar akar terdapat rambut-rambut akar yang berfungsi untuk memperluas bidang penyerapan. Organ yang berikutnya adalah batang. Batang tumbuhan berfungsi untuk menopang atau menegakkan tubuh tumbuhan, kemudian mengangkut air dan hara dari akar ke daun, juga berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan, dan pada beberapa tumbuhan berfungsi sebagai alat perkembangbiakan vegetatif, yaitu umbi batang dan bisa juga dimanfaatkan untuk stek batang. Selanjutnya daun. Daun adalah tempat terjadinya fotosintesis karena di daun ada banyak klorofil. Di daun juga terjadi proses transpirasi atau penguapan, serta daun juga mengangkut hasil fotosintesis yang terjadi di daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Lalu ada organ reproduksi yaitu bunga. Bunga memiliki alat kelamin jantan yaitu benang sari dan alat kelamin betina yaitu putik, sehingga di bunga terjadi proses reproduksi atau perkembangbiakan. Selain itu, bunga juga memiliki perhiasan yaitu mahkota dan kelopak. Berikutnya kita akan belajar mengenai proses fotosintesis. Fotosintesis terjadi di daun, tepatnya di jaringan palisade dan jaringan spons, karena di jaringan-jaringan itulah banyak terdapat klorofil. Fotosintesis adalah proses pembentukan glukosa dan oksigen dengan menggunakan cahaya sebagai sumber energi, sehingga fotosintesis harus terjadi di siang hari. Nah, di bawah ini adalah reaksi fotosintesis, membutuhkan CO2 dan air, lalu dibantu dengan cahaya dan klorofil menghasilkan glukosa dan oksigen. Reaksi fotosintesis terbagi menjadi dua tahap, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Di reaksi terang terjadi proses pemecahan air dan pembentukan energi, sementara di reaksi gelap terjadi pembentukan glukosa. Oke adik-adik, selesai sudah materinya, semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Jangan lupa untuk mengulang-ulang lagi pelajarannya dan tetap semangat!